menghimbau dan mengajak lah siapapun ormasnya, mari kita bergandengan tangan. Kita pun kalau pendirian ya selama undang-undangnya ada, memang mereka dilegalkan. Bisa jadi ada hal yang memang masyarakat sebagian kelompok membentuk itu ada tujuan yang lain, yang dianggap yang sekarang kok bikin ormas ada keuntungan yang didapat gitu. Saya meyakini sanksi hukum itu sudah ada aturan hukum yang tegas, dan APH kita, aparat penegak hukum di negara kita ya, saya kolaboratif. Memang harus kolaborasi semua pihak gitu, agar semangatnya bersama-sama. Kalau ormasnya sudah kembali ke fitrah, maka akan dilihat bahwasanya iklim investasi di daerah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Ekbis dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat dan semangat. Alhamdulillah di siang hari ini di studio ekbisbanten.com sudah hadir narasumber yang sangat spesial. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa. Beliau adalah Pak Tubagus Muhammad Soleh MPD, Wakil Ketua Komisi 1 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dari DPRD Kabupaten Serang. Assalamualaikum Pak Dewan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat-sehat Kang Faiz. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih banyak nih Pak Dewan sudah berkenan hadir di studio Ekbis Banten. Dan insya Allah kawan-kawan Sobat Ekbis dimanapun Anda berada, selama 30 menit ke depan obrolan Faiz bersama dengan Pak Dewan di siang hari ini terkait ormas nih Pak Dewan nih. Ormas. Ini yang menjadi isu yang sangat hangat, tidak hanya di media lokal tapi juga di media nasional. Ini luar biasa, dan tema kita di siang hari ini soal preman berseragam saat ormas menjadi topeng kekerasan, di mana peran negara. Tapi sebelum nanti Pak Dewan Faiz tanya-tanya, jangan lupa teman-teman kawan-kawan di subscribe di channel YouTube-nya Ekbis, kemudian juga di follow di semua akun sosial medianya Ekbis ya, di Instagram, di TikTok, di Facebook dan lain-lain. Ini Pak Dewan langsung saja. Ini kan kita lagi rame banget nih ribut-ribut soal ormas yang preman yang berkedok ormas, dan saat ini juga teman-teman dari kepolisian juga sudah sangat gencar menangkap preman-preman yang memang meresahkan masyarakat. Tanggapan Pak Dewan seperti apa? Iya, yang pertama saya selaku anggota DPRD Kabupaten Serang ya, yang memang sebagai penyambung lidah rakyat juga, sebagai wakil rakyat, kalau kita pakai kacamata masyarakat tentu saja kita termasuk yang meresahkan ya. Meresahkan kalau memang ormas itu tidak sesuai dengan tugas dan fungsi yang didirikan. Kita tahu sebetulnya kan legalitas ormas itu dilindungi undang-undang ya. Kalau tidak salah negara ini sudah punya undang-undang tentang ormas nomor 17 tahun 2013. Yang kemudian juga ada perpunya, perbaikan dan perubahannya peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2017. Artinya kalau memang ormas itu sesuai dengan yang diharapkan, sebetulnya mereka menjadi mitra masyarakat dan juga mitra pemerintah. Betul. Itu hanya mungkin kita tidak juga bisa menyebut seluruh. Ini kan oknum segelintir. Oknum segelintir yang memang tanda kutip tadi ya merusak citra ormas dan justru mengganggu iklim-iklim investasi, pembangunan dan yang lainnya. Betul. Maka saya selaku juga wakil ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang ya, menghimbau dan mengajak lah siapapun ormasnya, mari kita bergandengan tangan. Kita kembali back to fitrah. Back to basic ya. Bahwasanya ormas itu sebetulnya didirikannya punya nilai yang luhur. Betul. Ya. Nilai yang luhur gitu. Jangan sampai hanya karena suatu hal yang memang ya mungkin katakanlah yang dikejar ya. Tapi harus mengorbankan hal yang lebih besar. Betul. Itu nilai-nilai di masyarakat. Siap. Gitu. Karena kalau kita menelisik jauh lagi ke belakang Pak Dewan, karena kan hadirnya ormas ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Betul. Untuk hal-hal yang positif. Betul. Gitu ya. Nah kalau kita lihat sekarang kan jumlah ormas ini kan banyak banget nih Pak Dewan. Banyak saya pakai U ya, banyak gitu. Malum orang Serang Pak Dewan. Jadi kalau untuk menambahkan lebih banyak tuh pakai U. Biasanya kan banyak banget nih Pak Dewan. Tidak hanya di Kabupaten Serang tapi juga di
8 kabupaten kota di Provinsi Banten kan ini jumlahnya sangat banyak. Emang kalau ngedirin ormas sangat mudah Pak Dewan, sehingga banyak banget bermunculan ormas-ormas ini Pak Dewan. Iya, kalau saya sebetulnya bukan pelaku ya. Hmm. Bukan pelaku atau termasuk anggota ormas. Saya tidak termasuk ke situ. Tapi teman-teman yang memang di ormas banyak juga yang baik ya. Banyak juga yang punya citra positif dan memang membangun gitu, membangun masyarakatnya. Adapun kalau pendirian ya selama undang-undangnya ada, memang mereka dilegalkan. Selama memang dia ikuti aturan untuk mendirikan ormas itu. Hanya saja mungkin yang perlu kita garis bawahi, kalau kita melihat akar sejarah gitu ya, dulu kan ormas sedikit. Yes, betul. Kan saya perkirakan mungkin lahirnya ormas itu akibat dari penjajahan dan kolonialisme. Betul. Ya, dimana kita dulu berjuang melawan penjajahan, membentuk berbagai organisasi kemasyarakatan. Ya, dimulai dari tahun 08 dengan Gerakan Kebangkitan Nasional yang kemarin kita rayakan tiap tahun 20 Mei, 20 ya. Mei. Ada Budi Utomo, ada Syariat Islam. 20 tahun kemudian lahir Sumpah Pemuda, momentum yang luar biasa untuk para pemuda, ya, membangkitkan kesadaran dan semangat kebangsaan. Betul. Kemudian tahun 45 Bung Karno juga lahir dari ormas yang didirikannya kan. Sehingga para pemuda juga bisa berperan besar. Mereka, kalau kita gali sejarah lagi, peristiwa Rengas Dengklok, para pemuda di bawah asuhan Soekarni dengan Hairul Saleh kalau nggak salah namanya ya, menculik Bung Karno sama Bung Hatta, saking nggak sabarnya mereka, kapan sih lu merdeka memproklamirkan kemerdekaan ya. Akhirnya 16 Agustus, nggak waktu lama, 17 Agustus Bung Karno memproklamirkan itu. Ormas yang tadinya bejibun banyak bisa jadi kan melebur ke berbagai partai politik. Sehingga tahun 55 pemilu pertama. Kemudian kita berlangsungnya pembangunan di bawah pemerintahan, muncul lagi ormas-ormas lain, ada ormas kedaerahan, ada ormas nasional, ada organisasi kemahasiswaan. Kalau mahasiswaan ini tonggak sejarah tahun 66 kan. Ingin meruntuhkan rezim Bung Karno, muncul tuh HMI, ada PMII ya kan, seperti ini yang saya baca ya. Kalau saya keliru diperbaiki saja gitu. Sampai Pak Harto juga dengan rezim Orde Barunya ormas juga masih tanda kutip halal, dibolehkan. Ada ormas yang memang jadi bemper saya partai, ada yang independen kan. Tapi ormas kedaerahan kesukuan juga tetap ada. Artinya itu dilegalkan. Dan memang bisa jadi ormas itu didirikan ada ideologinya juga kan, yang ikut pada asas yang dianut oleh ormas tersebut. Tapi dulu nggak sebanyak sekarang, dulu nggak seramai sekarang ya. Bisa jadi ada hal yang memang masyarakat sebagian kelompok membentuk itu ada tujuan yang lain, yang dianggap yang sekarang kok bikin ormas ada keuntungan yang didapat gitu, bisa jadi. Sehingga orang banyak berlomba-lomba mendirikan ormas-ormas baru. Siap. Ke depan perlu ada aturan yang lebih ketat mungkin nggak sih Pak Dewan? Kalau saya pribadi harusnya ada. Biar nggak mudah banget gitu. Betul. Akhirnya ormas ini berdiri, artinya muncul lagi. Kalau saya nggak keliru gitu ya, di Kesbangpol mungkin ya, untuk di Kabupaten Serang pemerintahan mengatur lagi lah gitu LSM ormas. Bagaimana memang ada selektifnya gitu. Betul. Supaya memang tidak mudah untuk mendirikan ormas. Betul, tidak mudah dan perlu ada monitoring dan evaluasinya juga ya Pak Dewan, agar bagaimana kerja-kerja ormas ini bisa terpantau oleh pemerintah. Sebetulnya tugas Kesbangpol juga itu untuk memonitoring ya, dan setiap tahun itu harus ada evaluasi, termasuk Kesbangpol itu kalau tidak salah ada pelatihan-pelatihan untuk LSM dan ormas gitu. Betul, Jadi jangan sampai niat baik, niat luhur yang tadinya untuk memajukan bangsa dan negara justru malah mencederai hal itu. Karena banyak juga kawan-kawan yang mohon maaf, pedagang, terutama pedagang-pedagang kaki lima ini yang paling banyak dirugikan. Kalau kita melihat berbagai berita kan seperti itu Pak Dewan. Bagaimana dengan dalih keamanan Pak Dewan? Akhirnya jadi rebutan ya. Siap, dengan dalih keamanan justru menjadi tidak aman itu Pak Dewan. Kira-kira sanksi seperti apa nih Pak Dewan yang layak diberikan untuk tanda petik oknum-oknum tadi, ormas-ormas yang bandel, memalak tanda petik memalak para pedagang, kemudian menghambat investasi tadi sehingga investor kabur dan lain sebagainya.
sanksi apa sepertinya yang harus Saya diberikan? saya meyakini sanksi hukum itu sudah ada. Ada aturan hukum yang tegas dan APH kita, aparat penegak hukum di negara kita ya, saya yakin terus bekerja ya. Ketika ada pelanggaran hukum pasti mereka akan menindaknya gitu. Dan itu kita sudah meyakini adalah undang-undangnya, legalitas dan yang lainnya gitu. Adapun secara masyarakat awam gitu, masyarakat umum yang mungkin sudut pandang dan kacamatanya hanya melihat ini pantasnya apa sih? Ya kalau memang ormas tersebut merugikan masyarakat, ya harus dievaluasi. Kalau perlu sampai dibubarkan. Betul. Seperti itu. Karena memang kalau sudah terbukti memang merugikan masyarakat dengan hadirnya, ya jalan terbaik harus dibubarkan ya. Iya. Kita gak usah sebut lah Pak Dewan. Ya kan saya bilang oknum ya. Saya meyakini juga masih ada kok ormas-ormas yang memang hadir untuk masyarakat, ya, hidup juga untuk di tengah masyarakat membawa kesejukan, kedamaian. Siap. Ini kan kalau kita lihat belakangan kan memang teman-teman di kepolisian gencar nih ya Pak Dewannya menangkap para preman, kemudian menangkap preman-preman yang berkedok ormas. Tapi kalau kemarin-kemarin tuh kayaknya lamban banget gitu Pak Dewannya, pergerakannya seperti apa Pak Dewan? Kalau saya melihatnya kolaboratif. Memang harus kolaborasi semua pihak gitu agar semangatnya bersama-sama. Dan yang paling penting semangat itu harus dimiliki oleh peran eksekutif. Kalau eksekutifnya memang betul-betul punya semangat yang sama, ya, kalau bahasa Islam kita giroh, girohnya ya memang sama untuk sama-sama mencari solusi yang terbaik masalah ini. Semua yang di bawahnya akan ikut, akan turut semangat, termasuk aparat penegak hukum kita. Maka momentum itu kan yang sekarang ini karena memang eksekutif kita baik di provinsi kita ya dengan lantangnya, baik gubernur kita Bapak Andra Soni, wakilnya juga Pak Dimyati ingin memerangi premanisme. Belum juga yang di sifat skala nasional ya, dari presiden kita, dari anggota dewan kita juga mengucapkan hal yang sama, seirama. Belum tetangga kita Jawa Barat yang memang betul-betul lagi viral kan, Bapak KDM dan yang lainnya gitu. Artinya ketika eksekutif yang memang mempunyai kekuasaan ya, yang memiliki tangan lah bahasanya yang ini pasti akan ngikut, termasuk aparat penegak hukum kita. Seperti itu. Siap. Dan kita berharap tentu tanah yang kita cintai Serang, Provinsi Banten ini ke depan tidak ada lagi ormas-ormas yang tanda petik nakal ya, mencari keuntungan di tengah kesulitan warga masyarakat Provinsi Banten. Tentu dalam hal ini juga peran tokoh agama, tokoh masyarakat sangat dibutuhkan ya Pak Dewan, agar bagaimana masyarakat juga merasa aman dengan hadirnya para tokoh agama, tokoh masyarakat. Mungkin seperti apa Pak Dewan? Iya, kolaborasi dan elaborasi di antara seluruh elemen masyarakat itu suatu keniscayaan ya, baik dari atas sampai ke bawah gitu. Artinya dari pemerintah juga hadir, penegak hukum juga hadir, di tengah masyarakat ada nilai kultur yang memang pasti ada yang dijaga, di mana penjaganya adalah para tokoh masyarakat kan, tokoh masyarakat ataupun tokoh-tokoh yang lainnya, tokoh pemuda, ya, tokoh agamanya. Artinya ketika semua dilibatkan, semua punya peran yang sama, semua punya tanggung jawab yang sama, dan juga punya komitmen. Yang penting itu komitmen. Kalau komitmennya memang sama, bahwasanya ini hal yang merugikan kita semua, merusak nama baik bangsa, merusak kedaerahan, termasuk ya hal yang sangat membuat citra negatif, maka insya Allah harusnya kolaborasi dan elaborasi ini menghasilkan suatu kebijakan dan tindakan yang tepat. Siap. Jadi dibutuhkan kolaborasi, kerjasama antar semua stakeholder ya, Pak Dewannya, baik itu dari legislatifnya, eksekutifnya, kemudian juga tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya. Pak Dewan, untuk Kabupaten Serang kan kita baru saja mendapatkan bupati dan wakil bupati terpilih, Pak Dewan. Belum dilantik, mungkin beberapa hari ke depan akan dilantik, Pak Bu Zakia dan juga Pak Najib. Tentu kalau kita melihat bagaimana Kabupaten Serang, ada potensi, ada tantangan di sana. Potensi Kabupaten Serang kan luar biasa dahsyat juga, dari sisi pariwisata, dari sisi perdagangan, dari sisi pertanian.
tapi juga tantangannya luar biasa Kabupaten Serang. Ada pengangguran di sana, tentu pengangguran karena ketersediaan lapangan pekerjaan yang sedikit dengan jumlah pencari kerja yang banyak, otomatis kan dibutuhkan investasi di sana, dan tentu Bupati terpilih tidak ingin investor-investor yang ingin memasang investasinya di Kabupaten Serang kabur karena ormas tadi, Pak. Dewan, bagaimana nih sebagai salah satu orang dekat dari Wakil Bupati Serang, Pak Dewan, untuk menjaga iklim investasi terutama di Kabupaten Serang? Ya, kita yang tergabung dalam tim pengusung ya, pasangan Ibu Ratu Zakiyah dengan Bapak Najib Hamas, di mana kita di situ tergabung dalam beberapa partai politik koalisi, termasuk saya di dalamnya sebagai anggota dari Partai Keadilan Sejahtera. Sering mendengar langsung ketika kampanye-kampanye beliau-beliau ya, baik Bu Zakiyah atau Pak Najib Hamas, di mana ada 4 prioritas yang akan menjadi PR dalam 100 hari kerja beliau pertama setelah dilantik. Di antaranya kan yang pertama masalah sampah, nah yang kedua ini masalah iklim kerja, masalah pengangguran, juga masalah pemberantasan calo-calo. Calo nih menarik ya, nih Pak seperti Dewan, itu. udah jadi Ini rahasia umum nih, masuk kerja 10 juta, 20 juta. Rahasia umum apa rahasia khusus itu? Semua orang udah tahu deh kayaknya itu. Makanya ada beberapa oknum juga yang sudah ditangkap kan. Iya, kemarin di wilayah Serang Timur ya. Lanjut, Maka dari itu mari kita kawal bersama Bupati yang baru kita lantik. Ini kebetulan kemarin baru penetapan di DPRD. Di DPRD ya. DPRD tinggal nanti pelantikan. Ya kita jaga bersama, kita kawal supaya memang tidak sekedar janji politik. Betul. Nah, kita juga mendorong itu supaya memang masyarakat bisa mendapatkan realisasi dari janji dan program politik dari Ibu Zakiyah dengan Pak Najib Hamas. Khusus masalah pengangguran dengan juga calo ini, pernah saya mendengar beberapa kali dalam kampanyenya memang akan menjadi prioritas dari 4 prioritas itu tadi. Nah, kita tunggu dan kita juga awasi bersama, ya bahasa orang Serangnya mah jangan sampai kita juga diam saja, cicing wae meneng bae gitu. Proaktif, ngasih aja menggegek, proaktif nggak apa-apa. Ngasih masukan, platform kita kan banyak ya, bisa di medsos, bisa lewat hal yang lainnya gitu. Artinya mari kita tunggu gebrakan beliau-beliau ini. Mudah-mudahan selaras seirama dengan gubernur juga yang sama-sama punya cita-cita yang besar yang sama ya. Masalah premanisme, masalah pengangguran, masalah calo dan yang lainnya itu. Siap-siap, dan ini tentu impian masyarakat warga Kabupaten Serang ya, Pak Dewan, agar bagaimana tidak ada ormas, tidak ada calo tadi. Benar loh Pak Dewan, rasanya miris ya kalau kita melihat 20 juta atau berapa tadi? Rasanya miris kalau kita banyak sekali warga masyarakat Kabupaten Serang yang ingin mencari kerja justru diperas oleh oknum-oknum calo tadi. Dan apresiasi Faiz tentunya aparat-aparat penegak hukum yang sudah menindak tegas ini calo-calo, orang-orang yang mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain lah, Pak Dewan. Tentu ini fenomena gunung es mungkin ini Pak Dewan, hanya kecil saja yang baru nampak, tapi di bawahnya mungkin masih sangat banyak ini Pak Dewan. Seperti apa? Ya maka perlu kerjasama semua pihak, perlu ikatan tangan ya yang kuat, bergandengan tangan dari seluruh pihak itu. Sebetulnya satu sisi ormas itu kalau hadir di tengah masyarakat dan sesuai dengan fungsi dan pendiriannya yang citranya baik sebetulnya, yang tujuan utamanya awal itu didirikan itu kan untuk kemaslahatan, diperbolehkan sebetulnya. Mereka mengelola dengan catatan ya tujuannya untuk sebagai penyambung masyarakat, kemudian akses masyarakat untuk masuk seperti itu, nggak masalah sebetulnya. Kalau memang kita baca undang-undang ormas, hanya saja kan yang terjadi segelintir oknum memanfaatkan itu justru untuk memeras warga. Artinya kerjasama yang diharapkan dengan pemerintah daerah harusnya mereka adalah mitra konstruktif, bukan mitra destruktif. Ini kan merusak dan juga merugikan nama baik Pemkab. Akhirnya kan iklim investasi menjadi terganggu. Gitu. Coba kalau mereka hadir di tengah masyarakat itu memang betul-betul melayani masyarakat, membantu masyarakat yang memang butuh pekerjaan, akses yang mereka punya, itu kan membantu juga membantu pemerintahan juga. Sehingga ketika iklim investasinya baik, citra positif, investor akan berbondong-bondong masuk ke menanamkan modalnya di Kabupaten Serang. PAD pun akhirnya akan bertambah, maka
dari PAD bertambah, insya Allah kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Betul, ketika PAD bertambah tentu akan berbanding lurus dengan kesejahteraan. Banyak program-program yang akan dilaksanakan karena memang PAD itu tadi yang meningkat tadi, Pak Dewan. Dan tentu alhamdulillah nih salah satu gebrakan dari Pak Andra Soni, penghapusan denda kendaraan bermotor tentu berimpact juga nih untuk Kabupaten Serang, Pak Dewan. Alhamdulillah. Sangat senang ya, sangat gebrakan dari Pak Andra dengan Pak Dim ini membantu masyarakat dari sisi hal itu. Memang satu sisi kita akui masyarakat kita entah karena memang menunda bayar itu karena faktor ekonomi atau memang karena kultur yang mudah untuk kobain gitu ya. Nanti aja gitu ya. Akhirnya kan nunggak gitu. Tapi kalau tidak ada gebrakan ini mau sampai kapan selesainya? Ketika ada gebrakan ini, pemutihan yang lainnya, masyarakat antusias ternyata kan. Antri di mana-mana. Ini kan Pak Dewan di Komisi 1 yang notabene adalah salah satunya mengurusi soal ormas tadi, dan tadi juga Pak Dewan mengatakan kalau soal izin dan lain sebagainya kan lebih tepatnya ke Kesbangpol ya. Mungkin dalam waktu dekat akan ada audiensi bertemu dengan kawan-kawan di Kesbangpol untuk bagaimana merumuskan ormas ini agar tidak terlalu mudah lah mendapatkan izin tadi. Boleh nanti. Karena Kang Faiz juga bagian dari masyarakat ya. Suara masyarakat itu bisa disalurkan lewat anggota dewan. Nanti kita aktualisasinya, kita akan melaksanakan audiensi itu kalau memang meminta gitu. Jadi Kesbangpol nanti akan merumuskan, artinya mungkin mengevaluasi lagi keberadaan ormas ini. Harapan kita bukan bermaksud untuk menggunting dengan kasar atau ini, tapi merapihkan, memperbaiki. Kalau bisa memang kita ormas itu bergandengan tangan dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan pemerintah gitu. Karena belum lama ini kita dikagetkan dengan kasus yang ada di Cilegon ya, Pak Dewannya itu luar biasa juga kan itu. Bahkan isunya tidak lagi lokal tapi sudah nasional. Itu bagaimana udah ditangkap. Yes, kawan-kawan kepolisian sudah menangkap itu, dan itu kan angkanya luar biasa besar ya, Pak, 5 triliun. Dan kita tentu hal ini tidak akan terjadi lagi di Provinsi Banten, karena kalau hal ini terus terjadi berlangsung lama, kabur juga investor. Investor kabur, yang rugi ya masyarakat Banten juga, masyarakat Serang juga. Otomatis kalau investor kabur, pengangguran nggak terserap dong Pak Dewannya. Lagi-lagi itu kita bicara oknum ya. Oknum. Hanya mungkin sedikit renungan aja. Ini renungan saya pribadi gitu, kan. Ketika ada tanda kutip oknum pengusaha yang meminta proyek, tentu kalau kita bicara logika gitu ya, keberadaan diri kita dengan orang lain misalnya. Kalau saya jadi dia, kenapa sih dia melakukan itu? Pernah kan nggak semua orang berpikir seperti itu. Ya, kenapa sih dia melakukan itu? Kalau kita jadi dia, kok bisa sampai dia seperti itu? Artinya kan banyak jawaban yang betul. Akan muncul. Ya, yang pertama bisa jadi karena emang tanda kutip dia memang ingin mendapatkan sesuatu yang sampai melanggar hukum tadi. Tapi kepikiran nggak? Apakah bisa jadi ada jawaban yang lain? Maksud saya seperti ini. Cilegon itu kan kota industri petrodolar, salah satu kota terkaya di Indonesia juga ya. Seperti itu. Lahirnya Cilegon dulu diikhlaskan oleh nenek moyang orang Cilegon. Tanahnya silahkan untuk negara digarap untuk industri. Input atau feedback untuk masyarakat lokal Cilegon itu bagaimana sebetulnya selama ini yang terjadi. Jangan sampai memang keberadaan industri justru menguntungkan pengusaha-pengusaha luar, sehingga mendegradasikan nilai-nilai yang ada di Cilegon, termasuk akses orang-orang lokalnya, pengusaha lokalnya. Dan ini sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota kalau tidak salah dalam updatean terbaru di sosial medianya, bahwa industri di Cilegon ini beliau berharap melibatkan juga para pengusaha lokal. Mungkin caranya saja Pak Dewan. Jadi seperti itu bisa jadi kan, kalau kita berpikir mendalam ya. Bisa jadi beliau begitu karena selama ini memang tidak dibagi, tidak diberikan, atau mungkin pemberiannya jatahnya tidak adil antara porsi pengusaha lokal dengan
Tapi tetap karena memang ini buktinya sudah kuat, ada pelanggaran hukum di situ, kita dukung aparat untuk menegakkannya. Hanya saja kita ini hanya berbicara sebagai renungan saja, renungan saja gitu. Jangan sampai kita juga kecolongan, termasuk di Kabupaten Serang ya, yang menguntungkan segelintir pengusaha asing, sementara masyarakat sendiri, pengusaha lokal sendiri malah terpinggirkan. Siap. Ini tamparan keras juga untuk kita bersama ya, Pak Dewannya, agar bagaimana justru keberadaan industri jangan sampai tadi justru tidak melibatkan sama sekali para pengusaha lokal, warga lokal gitu kan. Mungkin caranya saja yang tidak tepat Pak Dewan, dan keburu viral. Keburu viral. Siap. Nah, kalau kita lihat kan Kabupaten Serang juga potensi yang tadi sempat Faiz sampaikan juga salah satu daerah industri yang luar biasa maju juga nih Pak Dewan, salah satu yang ada di Provinsi Banten. Tapi tidak berbanding lurus tuh dengan penyerapan tenaga kerja Pak Dewan. Kita tunggu gebrakan bupati yang baru. Bagaimana sih Pak Dewan? Industrinya banyak gitu kan, tapi kok penganggurannya juga banyak. Harusnya kan industrinya banyak, penganggurannya sedikit. Industrinya tidak ada, mungkin ada industrinya banyak tapi kok banyak. Kalau tidak salah yang tercatat di data dinas perizinan ya, DPM PTSP itu ada 600 perusahaan itu. Betul. Banyak segitu mah ya. Banyak. Tapi kenapa penganggurannya masih tinggi? Ya, kita coba benahi lah gitu. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, hal-hal yang baiknya kita teruskan, hal-hal yang kurangnya kita perbaiki. Ya kalau kita berbicara terkait dengan pengangguran, kadang-kala perusahaan juga kan memiliki SOP tersendiri ketika membuka rekrutmen pekerjaannya. Di situ kita bisa bicara apa ya bahasanya, idealis dengan tidak idealis ya. Perusahaan kan pengennya ideal, ya berarti dia harus punya standar skill yang kompeten ya kan, standar minimum kompetensi yang dimiliki. Nah, itu kita bisa bersaing tidak? Masyarakat Serang itu juga jadi PR bersama, artinya meningkatkan daya saing, skill dan yang lain dari masyarakat kita. Hal yang lainnya yang salah satu faktornya itu ya Pak Dewan ya. Iya, salah satu faktornya. Kadang-kala ya punten gitu. Yang masuk kalau orang pribumi biasanya kan tenaga-tenaga SDM yang untuk menengah ke bawah ya. Mohon maaf, security dan yang lainnya lah, yang memang posisi-posisi menengah ke bawah. Tapi posisi strategis sedikit orang kita itu. Maksud orang kita itu orang pribumi ya. Orang asli itu sedikit. Karena memang bisa jadi secara skill memang masih kalah dibandingkan dengan saudara kita yang dari luar Banten. Itu kenapa 600 tadi yang Pak Dewan sebut tidak menyerap secara maksimal ya. Diantaranya mungkin itu. Sekali lagi ini kan hanya analisa ya, analisa saja gitu. Di samping faktor yang lainnya mungkin. Tadi mungkin percaloan juga termasuk yang salah satu yang membuat terhambatnya penyerapan tenaga kerja. Bisa juga seperti itu. Yes. Dan ini harapan besar tentu ada di pundak Bu Zakiyah dan Pak kita tunggu Najib mereka. Ya, Bu Zakiyah, Pak Najib, yuk sama-sama benahi Kabupaten Serang. Tidak ada lagi pengangguran, tidak ada lagi ormas-ormas nakal, tidak ada lagi calo-calo. Amin. Tidak ada stunting juga ya Pak Dewan ini. Semuanya Serang bahagia, amin. Sesuai dengan tagline-nya Pak Dewan. Pak Dewan, terima kasih banyak sudah mampir di Ekbis Banten. Ini luar biasa Faiz, tercerahkan ya. Terakhir mungkin Pak Dewan, apa yang ingin Pak Dewan sampaikan? Yang pertama untuk masyarakat Kabupaten Serang, yang kedua mungkin pesan nih untuk ormas-ormas nih agar kembali ke jalan yang lurus oknum-oknumnya. Silakan Pak Dewan. Untuk masyarakat Kabupaten Serang, ya saya selaku salah satu anggota DPRD Kabupaten Serang tentu saja punya harapan yang sama terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Serang yang baru yang kita sama-sama menanti pelantikannya. Mudah-mudahan gaspol. Ya, dalam 100 hari kerja kita tunggu gebrakannya, sama-sama kita dampingi, kita kita kasih masukan ya, supaya memang 100 hari kerja pertama itu betul-betul fokus pada penuntasan janji politiknya. Karena masyarakat memang memilih mereka memilih beliau memilih kami ya. Harapannya kan itu sesuai dengan janji politik yang disampaikan. Maka tugas kita di partai koalisi untuk sama-sama mengamankan itu, mengingatkan beliau-beliau. Maka kita harap masyarakat sama-sama menunggu, sama-sama mengawasi, sama-sama memberikan masukan, termasuk sama-sama mendoakan. Mendoakan semoga
momentum sekarang perubahan terjadi di Kabupaten Serang di tangan pemimpin yang baru. Untuk hal yang kedua tadi, mari kita jaga iklim investasi di Kabupaten Serang. Teman-teman di Ormas, ini kebetulan saja nih, saya tidak satupun tergabung dan terafiliasi dengan Ormas ya, karena memang sebagian masyarakat juga insya Allah ada yang memang tidak masuk ya, termasuk saya pribadi gitu. Jadi saya bebas dari hal yang memang akan ada kepentingan dan yang lainnya. Saya hanya mengajak, saya meyakini itu undang-undang Ormas yang dimiliki oleh negara kita itu untuk kebaikan. Bahasa yang saya sampaikan sama, ayo kita kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah kita. Organisasi kemasyarakatan lahir untuk merangkul masyarakat, untuk mengayomi masyarakat. Ya, dimana ketika kita sudah hadir di masyarakat, ya justru jangan sampai kita mencederai masyarakat itu sendiri. Ya, dari situ harapan kita kalau ormasnya sudah kembali ke fitrah, maka akan dilihat bahwasanya iklim investasi di daerah kita positif, baik, dan sangat-sangat berpotensi. Berbondong-bondong datang, maka tugas kita selanjutnya investornya dong, jangan lupa kita ingetin juga. Kalau sudah ke sini ya baik-baik juga. Ya, jangan semaunya. Amdalnya ya. Dimana kemudian bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Lingkungan supaya ramah juga. Ada juga ramah kesejahteraan untuk buruhnya atau sebagian masyarakat yang memang ada di ring 1 tempat perusahaannya. Ketika studi kelayakan kemudian dianggap goal, tolong sosialisasi ke ring-ring 1 di masyarakat sekitar. Karena itu ring 1 masyarakat yang paling terdampak. Betul, terdampak di situ. Kalau polusinya paling terdampak. Nah, kita kawal bersama-sama. Saya di Komisi 1 sama-sama berdampingan, mitra kerja kita ada dinas perizinan ya. Laporkan ke kami kalau memang ada hal yang memang perusahaan sendiri yang nakal juga. Betul. Artinya kalau tadi memang ormas satu sisi investor perusahaan juga harus kita sama-sama ajak kebaikannya gitu. Itu saja. Siap. Jadi harus semuanya berkolaborasi ya untuk menciptakan iklim investasi yang baik tentunya di Kabupaten Serang. Pak Dewan, terima kasih banyak sudah hadir di studio Ekbis Banten. Itu dia kawan-kawan obrolan Faiz di siang hari ini bersama dengan Bapak Tubagus Muhammad Soleh MPD, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang dari fraksi Partai PKS. Faiz pamit, Pak Dewan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dewan, terima kasih banyak. Sukses. Amin.